Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wayan Bagus Arun Saputra dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi dan taktik permainan bola besar. Yang pertama yaitu strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Strategi adalah siasat yang dilakukan sebelum melakukan pertandingan, seperti menganalisis situasi, tempat atau lapangan, ketinggian, peralatan, dan makanan non-teknis, penginapan, transportasi lokal, tipe lawan, karakter penonton, sistem pertandingan, pola, tipe bertahan, dan menyerang, baik yang bersifat individu maupun tim atau grup. Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang kelemahan lawan dan mengembat kekuatan lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Yang pertama yaitu analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan sepak bola. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan lawan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dalam permainan sepak bola meliputi penguasaan bola, menyerang gawang lawan, menciptakan ruang, dan menggunakan ruang dalam penyerangan. Yang kedua, analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan sepak bola. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan atau merebut bola dari lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dalam permainan sepak bola meliputi pertahanan ruang, mempertahankan daerah, gawang, dan merebut bola. Kesimpulannya yaitu strategi adalah siasat yang dilakukan sebelum permainan dilaksanakan, sedangkan taktik ialah siasat yang dikerjakan pada saat permainan. Strategi dan taktik permainan sepak bola yang terdiri atas penyerangan dan pertahanan. Taktik penyerangan meliputi penguasaan bola, mencetak gol, menciptakan dan menggunakan ruang. Taktik pertahanan meliputi mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Tim yang baik dalam melakukan taktik penyerangan dan pertahanan akan mendukung upaya tim untuk memenangkan permainan. Sedangkan tim yang jelek dalam penyerangan dan pertahanan akan berakibat pada kekalahan. Sebagai pemain, kalian dapat mengetahui besarnya peran kalian dalam tim dengan melakukan penilaian diri sendiri dan teman. Yang kedua yaitu strategi dan taktik dalam permainan bola voli. A. Analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli. Bola penyerangan adalah suatu cara yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari kemenangan secara sportif. Taktik penyerangan diartikan sebagai siasat untuk mengungguli lawan tentang penerapan teknik yang tepat dalam upaya memenangkan permainan. Taktik penyerangan adalah siasat untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan cara yang diperkenankan dalam peraturan permainan. 1. Pola penyerangan. Smash merupakan suatu keahlian yang penting untuk mendapatkan angka. Penerapan teknik smash harus disesuaikan dengan strategi dan taktik yang dimainkan oleh tim. Berdasarkan tipe pemainnya, penyerangan dalam permainan bola voli diantaranya adalah sebagai berikut. A. Teknik penyerangan 4 SM sampai 2 SU dalam kurung 4 semester sampai 2 set Upper. B. Teknik penyerangan 4 SM sampai 1 SU sampai 1 U 4 smash sampai 1 set Upper sampai 1 universaler. C. Teknik penyerangan 5 SM sampai 1 SU 5 smash sampai 1 set Upper. D. Teknik penyerangan dari posisi tempat menyerang. 1. Penyerangan dari tepi dalam kurung dari posisi 2 dan 4. 2. Penyerangan dari tengah dalam kurung dari posisi 3. 3. Penyerangan kombinasi dari tepi dan tengah dalam kurung dari posisi 2, 3, dan 4. 2. Melindungi penyerang atau cover. Melindungi penyerang merupakan upaya penerapan taktik bermain dengan membantu mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan penyerang dari upaya blok atau bendungan yang dilakukan lawan. Pemain yang melakukan cover bersiap untuk membela dan membentuk pertahanan bagi regunya.
Tujuannya adalah melindungi seluruh lapangan terhadap segala bola yang dilambungkan kembali dari blok pihak lawan. Jarak antara pemain yang berkumpul di sekitar penyerangan bergantung dari lambungan pas dari set upper atau pengumpan, kualitas blok pihak lawan, arah laju bola yang dipukul oleh penyerang. Ada 4 jenis smash, antara lain frontal smash atau smash depan, frontal smash dengan twist atau smash depan dengan memutar, smash dari pergelangan tangan, dump atau smash pura-pura. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menembus pertahanan lawan dan menghasilkan poin dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. B. Analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan bola voli. Pertahanan bola voli dilakukan pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan dengan harapan adanya kesalahan dari regu penyerang. Taktik bertahan harus memiliki prinsip bahwa dengan bertahan yang baik, regunya akan dapat menyerang kembali regu lawan. Pertahanan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertahanan di atas net atau blocking, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah lapangan belakang. Dalam suatu pertandingan, suatu regu mungkin menggunakan beberapa sistem permainan, beberapa pola, dan beberapa tipe pertahanan. Hal ini dilakukan karena bola yang datang dari lawan selalu berubah-ubah. Sistem-sistem pertahanan antara lain sebagai berikut. 1. Pola bendungan. Seorang pemain dapat digolongkan sebagai pemain defensif yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash-smash pihak lawan. Pertahanan mencakup 2 aspek, yaitu menerima smash lawan dan membendung bola dengan blok. 2. Taktik-taktik membendung atau blok. Blok dan sistem pertahanan harus mampu bekerja sama dengan baik jika ingin mengalahkan penyerangan yang mematikan dari pihak lawan. Blok yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah sebagai berikut. A. Bendungan satu pemain. Blok jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan yang sangat cepat, bermain cermat dan kuat, sehingga pihak bertahan tidak mempunyai kecepatan sama sekali untuk membantu teman melakukan blok. B. Bendungan 2 pemain. Blok jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan dengan ketepatan sasaran, sehingga pihak bertahan masih mempunyai kecepatan untuk membantu teman melakukan blok. C. Bendungan 3 pemain. Blok jenis ini digunakan jika menghadapi lawan yang tangguh memainkan penyerangan dengan smash-smash yang tajam, keras, dan menukik, sehingga diharapkan dengan adanya blok yang banyak penyerangan dapat digagalkan. Kesimpulannya yaitu, strategi dan taktik penyerangan diartikan siasat untuk mematikan bola di lapangan lawan. Taktik penyerangan diterapkan melalui pola penyerangan yang dirancang timnya. Strategi dan taktik pertahanan diartikan sebagai siasat untuk menggagalkan serangan atau pengembalian bola dari tim lawan. Yang ketiga yaitu strategi dan taktik dalam permainan bola basket. A. Pola penyerangan dalam permainan bola basket. Pola penyerangan dalam permainan bola basket adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos pertahanan lawan, sehingga dapat membuahkan hasil atau poin. Pola-pola penyerangan sebagai berikut. 1. Gerakan tanpa bola atau gerakan off the ball. Taktik penyerangan tanpa bola dilakukan oleh pemain dengan upaya mencari ruang, mengacaukan pertahanan lawan, sehingga memudahkan tim untuk menerobos pertahanan lawan dan menghasilkan poin. Gerak tanpa bola dilakukan berdasarkan strategi atau pola penyerangan yang dirancang dan memerlukan koordinasi, kerjasama antar pemain, sehingga terwujud adanya saling pengertian tiap pemain. 2. Penyerangan kilat atau fast break. Dalam dasar penyerangan kilat adalah dengan 2 atau 3 operan harus sudah melakukan tembakan. Serangan kilat merupakan usaha untuk memperoleh poin dengan cepat pada saat lawan belum sempat atau siap menempati posisi jaganya. Serangan kilat merupakan senjata yang sangat baik untuk menghancurkan pertahanan lawan. 3. Penyerangan kilat berpola. Serangan kilat berpola dimulai dengan adanya situasi-situasi tertentu.
misalnya dari bola loncat, lemparan ke dalam, dan lain-lain. 4. Penyerangan berpola atau pattern. Penyerangan berpola adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Pergerakan pemain dan bola ditentukan dengan pasti, sehingga tim memperoleh serangan-serangan yang teratur dan sangat menghemat tenaga. Penyerangan berpola sangat baik dilakukan bila setiap pemain sukar menembus penjagaan lawan, serta usaha-usaha untuk memperlambat permainan. Bentuk pola penyerangan adalah dengan formasi 1-3-1, 1-2-2, 1-4, dan lainnya. Pola penyerangan dapat dirancang untuk menghadapi pola pertahanan yang diterapkan oleh tim lawan. B. Pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Unsur-unsur pelaksanaan pola pertahanan adalah sikap jaga, olah kaki untuk memenangkan langkah ketika melakukan pertahanan, dasar-dasar umum dalam penjagaan, posisi jaga dan pembagian daerah, dan pertahanan bersama. Macam-macam bentuk pertahanan bersama antara lain sebagai berikut. Pertahanan daerah atau zona defense. Pada pertahanan daerah, setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Bentuk pola pertahanan diantaranya adalah formasi 2-1-2, 2-3, 3-2, 1-2-2, dan 2-2-1. 5. Pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan dengan menugaskan setiap orang menjaga seorang lawan. Bentuk pola pertahanan 1 lawan 1 dapat disesuaikan keterampilan tim dan anggotanya seperti A. Pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. B. Pertahanan 1 lawan 1 dengan ganti jaga. C. Pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Kesimpulannya yaitu, bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri atas 5 pemain, bertujuan untuk mencari poin atau angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring lawan dan mencegah lawan untuk mendapatkan poin. Oleh karena itu, permainan bola basket membutuhkan strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan, baik secara kelompok. Demikianlah penjelasan materi mengenai strategi dan taktik dalam permainan bola besar dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.